Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Sahabat-sahabat selamat bergabung di kajian suluk online. Masih gelombang ke-13. Biasanya gelombang ini ditutup jelang liburan musim panas gitu ya. Di Eropa itu liburan tuh Juli akhir biasanya. Juli Agustus itu liburan sekitar 2,5 bulan tuh anak-anak tuh liburnya. Jadi kita masih ada beberapa bulan untuk melakukan eksplorasi dengan memohon bimbingan Allah Ta'ala, ingin mempelajari hikmah di balik kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sahabat-sahabat, hari ini kita akan memasuki satu penggal masih tentang dialog antara para malaikat, ya, pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, karena Quran itu kedalamannya luar biasa masif. Ini juga hanya sebutir pasir dari seluruh gurun Sahara gitu ya. Jadi dulu waktu SD itu kan suka dibilang Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW terbesar gitu kan. Terus kadang-kadang mikir apa mukjizatnya ya, kayaknya lebih hebat Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan, gunung, bukit diangkat gitu ya. Kayaknya atau Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta gitu ya, berjalan di atas air. Itu demonstratif sekali. Sedangkan Al-Qur'an apa gitu. Nah, itu yang perlu kita gali karena informasinya adalah sebuah keajaiban terbesar. But so far yang saya perhatikan, mungkin Al-Quran tidak dibuat demonstratif membelah gunung atau apa, tidak seperti mengoyak-ngoyak hukum alam gitu ya. Tapi sejauh ini saya perhatikan ternyata proses perubahan yang paling susah itu adalah mentransformasi manusia, dan Al-Quran luar biasa bisa mengubah hati orang. Contoh di Belanda ada orang yang politikus ya yang sengaja mau bikin buku untuk menyerang Islam, tapi dia nggak bisa nyerang kecuali dia harus membaca sumbernya yaitu Al-Quran. Namanya Joram van Klaveren. Saya pernah ketemu sama beliau. Nah, niatnya itu ingin ingin menyerang Islam, tapi kemudian Allah Ta'ala membimbing justru mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran gitu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak gitu, bahwa Al-Quran itu sebuah kitab yang ajaib yang bisa mentransformasi orang. Dan rasanya yang paling sulit berubah tuh hati manusia. Kalau alam semesta bisa dimanipulasi, tapi kalau hati manusia dengan manipulasi apapun, kecuali Allah Ta'ala yang mengubahnya, kayaknya tidak akan mungkin kita bisa melakukan itu. Gitu. Jadi ini kuncinya Al-Quran. Baik, hari ini kita akan melihat masih di dalam penggal Al-Baqarah ya, tentang dialog para malaikat bersama Allah Ta'ala, ihwal penyebutan nama-nama, asma-asma. Mari kita lihat ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam asma'u kullaha. Dan asma'u kullaha yang sama diperlihatkan kepada para malaikat. Sambil ngetes. Sebutkan kepadaku, gitu kan. Ambiuni, itu memakai istilah ambiuni, naba, beritakan. Para nabi itu orang-orang yang membawa annaba, berita-berita. Ada sebuah, ini kata yang spesifik untuk diberikan. Jadi tidak sekedar menyebutkan misalkan ini batu, ini kursi gitu. Ya, ada sebuah pemberitaan. Jadi kalau pemberitaan itu mesti levelnya berbeda dengan sekedar membeo gitu atau mengucapkan ulang. Nah, ini ketika disebutkan oleh Allah Ta'ala, kan udah diperlihatkan asma'ukullah, Adam alaihissalam, para malaikat. Apa yang para malaikat jawab, itu diterangkan di ayat berikutnya, ayat 32 surat Al-Baqarah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang kau ajarkan kepada kami.
Ini sudah menunjukkan ada sebuah keterbatasan dari apa yang bisa mereka katakan. Ya mereka sebutkan sesuatu hal yang Allah Ta'ala ajarkan. Artinya tidak ada kuasa, tidak bisa menyebutkan lebih dari sekedar yang Allah Ta'ala ajarkan. Jadi para malaikat menjawab duluan pertanyaan ini karena Allah Ta'ala bertanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam setelah dua-duanya diperlihatkan, baik Nabi Adam dan para malaikat diperlihatkan asma'ul kullaha. Qala ya Adamu ambi'um. Sama-sama menyebutkan, beritakanlah, memakai kata anbi'u gitu. Jadi pemberitaan ya. An-naba. Kemudian setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, amba'ahum bi asma'ihim. Jadi ada kalimatnya hanya disebutkan setelah Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama itu. Kalau lihat dari terjemahannya sepertinya hal yang biasa gitu. Tapi ada misteri yang tersimpan di dalam sebuah kalimat falamma amba'ahum bi asma'ihim. Karena di situ yang kita harus ada titik-titik di situ. We have to read in between gitu. Ada sebuah ketertakjuban dari para malaikat karena Adam alaihissalam bisa memberitakan lebih dari sekedar yang bisa diberitakan oleh para malaikat. Oleh karena itu, ini ada penggal kosong di sini bi asmaihim terus titik ya, maksudnya, and then Allah Ta'ala mengucapkan sebuah kalimat qala alam gitu, aqul lakum gitu. Bukankah telah kukatakan kepadamu? Nah, ini rahasia apa yang Adam alaihissalam katakan kemudian dimuat dalam sebuah statement Allah Ta'ala yang menyatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui kegaiban as-samawat, lelangit, itu as-samawat itu kata jamak dari as-samai, jadi lelangit. Jadi bukan hanya satu langit, tapi lelangit. Biasanya Al-Quran bicara tentang 7 lapis langit. Dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini yang menjadi sebuah pembeda antara Adam alaihissalam dan para malaikat. Yang tadinya mereka protes, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah? Secara fisik, secara desain material, itu mirip dengan sebuah makhluk, ya, ada sebuah golongan yang memang dicipta seperti itu, dan memang kejadiannya membuat kerusakan di bumi. Gitu. Jadi kalau Ibnu Arabi bicara tentang ini bahwa ada berapa Adam gitu ya di Futuhat, ada sekian X Adam. Jadi ada sebuah kisah sebelum Adam alaihissalam yang kita sekarang Bani Adam, keturunan dari Adam alaihissalam yang terakhir. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa kemampuan Adam alaihissalam untuk memberitakan sebuah asma-asma itu yang membuat para malaikat disujudkan. Bukan kepada Adam secara entitas, tapi kepada kuasa Allah Ta'ala. Mereka bersujud kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada Adam alaihissalam. Jadi pada hakikatnya mereka bersujud pada Allah Ta'ala. Melihat kebesaran Allah di dalam Adam alaihissalam, makhluk yang baru ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada sebuah term dari suluk. Ya. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang as-samawat, lelangit, itu biasanya bicara tentang alam malakut dan alam jabarut. Jadi ada 3 alam paralel yang sedang kita jalani. Tapi sebagian besar orang nggak ngeh kalau ada alam malakut dan alam jabarut. Yang dia lihat hanya potongan badan ini yang sehari-hari lihat di cermin, ya, dimandiin, pakai pakaian bagus, semua emosi yang bergejolak di tataran sodar, di tataran dadanya itu baru dari alam mulk. Termasuk jin itu bagian dari alam mulk. Ya, cuman frekuensinya berbeda, hanya beberapa orang yang bisa melihat dengan izin Allah.
Tapi itu bagian dari alam mulk, yaitu alam material, karena jin dari api tercipta. Jasad kita ya, memang tercipta dari alam mulk ini, yaitu unsur bumi. Ya, maka dalam Islam, adabnya adalah ketika seseorang meninggal, karena elemen raga ini dari bumi, dia dikuburkan kembali ke bumi pertiwi, diterima lagi. Dan itu memang ada proses menerima. Ya. Banyak cerita kalau badannya digunakan salah dalam kehidupan, itu bumi menerimanya dengan sangat marah. Sampai di alam barzahnya itu, di apa, di kuburannya itu bisa sampai dihimpit demikian rupa, tulang belulangnya sampai hancur gitu. Ada kisahnya seperti itu. Jadi baru dikubur beberapa hari karena sesuatu terjadi, pengen digali lagi, itu udah hancur badannya. Saking bumi pertiwi ingin ini gitu ya, badan dikasih sama Allah Ta'ala tapi digunakan tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan gitu. Nah, bumi pun bisa marah gitu karena bumi adalah makhluknya yang ingin mengabdi kepada orang yang mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi kita punya potongan jasad ini bagian dari alam mulk. Kita bekerja di alam mulk, tapi ketahuilah bahwa hakikat kita yang sebenarnya adalah jiwa, yaitu nafs. Nah, term nafs ini kadangkala sering dianggap buruk karena memang ada yang disebut dengan hawa nafs. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan nafs, dia hawanya si nafs gitu. Jadi hembusannya si nafs. Dia adalah sebuah entitas hawa nafsu itu yang tercipta ketika usia 120 hari, ada hadisnya panjang tuh ya, tentang janin di dalam perut ibu usia 120 hari, yaitu 40 kali 3, 120 hari, ditiupkan ruh. Bersama dengan ruh itu ada jiwanya. Maka usia 120 hari and so on, si janin itu sudah merupakan entitas sendiri. Which is sebelumnya dia sudah hidup. Tuh Mbak Dini hafal ya. Kapan jantung mulai berdenyut? Usia embrio berapa tuh? Berarti dia sudah mulai ada kehidupan dan sel-sel sudah dari awal ya. Sudah embriologi kan, embriogenesis semua terjadi. Itu si bayi meminjam roh dari badannya ibu yang memberi kehidupan. Jadi dia nebeng ruhnya ibu tuh, makanya dia terbentuk embriogenesis, terbentuk jantung, primitive streak gitu ya, bola mata, semua terjadi di 120 hari, 4 bulan pertama. Makanya dalam tradisi kita ada 4 bulanan itu dari hadis, gitu. Karena ada sesuatu hal yang penting terjadi ketika sang janin yang sudah siap menerima jiwa usia 120 hari. Disitulah jiwa menyatu dengan raga yang merupakan nanti menjadi kendaraan kita dalam kita beramal soleh di alam yang terjauh ini. Jadi makin ke atas, sahabat-sahabat, ini mulk ya, malakut tuh makin ke atas. Paling atas itu namanya alam jabarut, itu alam ruh-ruh. Jadi semua ruh tuh berasal dari sana. Makanya sebenarnya nggak ada istilah arwah gentayangan, itu nggak ada. Arwah itu jamak dari ruh ya. Karena ruh akan balik ke alam jabarut, nggak ada yang namanya gentayangan. Paling gentayangan tuh jin-jinnya, korin gitu ya. Ada yang menyerupai seseorang yang sudah meninggal, tapi nggak pernah ada ruh idol gitu gentayangan, tidak ada. Ketika seseorang dicabut nyawanya, ruhnya itu kembali ke alam jabarut. Raganya sudah selesai masa pakai, maka dia dikuburkan kembali lagi ke bumi, nanti di recycle ya menjadi bagian dari pupuk dan lain sebagainya. Nah, jadi entitas kita yang sebenarnya adalah jiwa. Suluk adalah sebuah perjalanan menapaki jalan taubat untuk mengenal kembali jiwa. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hanya dengan mengenal jiwa kita, kita bisa mengenal Rabb. Selama kita tidak mengenal jiwa, apa desainnya, yang artinya gini, ketika jiwa itu ditiupkan 120 hari, coba baca hadisnya, itu ada 4 hal ditentukan.
itu adalah sebuah desain ilahiyah ya yang menjadi sebuah identitas bagi si jiwa itu. Disebutkan kapan meninggalnya, itu sudah dituliskan. Rezekinya itu segimana, itu sudah ditetapkan. Ada yang terlahir dengan rezeki satu ember, ada yang satu gelas, ada yang satu danau. Tentu kewajiban dia untuk beramal akan berbeda. Orang yang makin banyak kaya ya, kaya itu tidak sekedar harta, tapi dia punya kemampuan, dia punya potensi, itu pasti Allah Ta'ala dia menuntut dia untuk beramal lebih dibanding orang yang rezekinya cuma satu gelas. Mungkin amalnya hanya untuk satu dua orang, itu saja. Dan orang akan dihisap berdasarkan apa-apa yang Allah berikan kepadanya gitu. Nah, itu pentingnya untuk mengenal jatahku seperti apa. And to be okay, dan bersyukur dengan itu. Karena kebanyakan manusia karena tidak mengenal dirinya, nggak mengenal settingan jiwanya, kemudian menginginkan sebuah kehidupan, sebuah lifestyle ya karena lihat di sosial media mungkin TV, wah enak ya kalau kalau punya rumah kayak begitu, bisa keluar negeri setiap tahun. Sepertinya itu adalah kehidupan yang menyenangkan atau yang sukses gitu ya dalam kacamata orang. Itu pitfall kebanyakan orang. Itu kesalahan besar kebanyakan manusia sehingga banyak yang tidak bahagia dengan kehidupannya karena selalu membandingkan dirinya dengan sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan jati diri. Ketika dia diciptakan 120 hari ditiupkan, ada kadarnya, kamu rezekinya segini. Harus happy dengan itu. Selama kita masih membanding-bandingkan sama orang, masih merasa kurang kalau tidak mencapai sesuatu, berarti kita tengah belum bersyukur di situ. Kalau orang tidak bersyukur, jelas sedang tidak ada di Shirathul Mustaqim. Karena itu kita bisa melihat kenapa Allah Ta'ala mewajibkan membaca Al-Fatihah. Dan satu-satunya doa di Al-Fatihah, dalam arti kita memohon secara, semua adalah doa ya, tapi dibuat dalam sebuah kalimat itu ihdinas syirathul mustaqim. Memohon agar kita ditunjukkan kepada syirathul mustaqim. Itu adalah jalan kebersyukuran. Dan di situ adalah jalan kebahagiaan. Di ayat lain dikatakan, aku berada di Shirathul Mustaqim, kata Allah Ta'ala. Jadi mustahil mengenal dia, sang Rob, Robbul Alamin, kalau kita tidak menapaki Shirathul Mustaqim. Konsekuensi dari kita tidak mengenal sang Rob adalah pertanyaan pertama ketika kita meninggal, dibangkitkan lagi di alam barzakh, which is alam barzakh itu artinya kita udah masuk ke alam malakut, karena naik ke atas. Di alam malakut, semua ditampakkan apa yang ada di isi hati yang tadinya, karena di alam jasad semua terbatas. Kita main dengan hukum sebab akibat di alam mulk ini. Air mengalir dari yang tempat tinggi ke bawah. Di alam sana bisa dari bawah ke atas, aneh. Semua berbeda logikanya. Di alam sana sesuatu yang berupa bercak hitam di dalam hati berupa kebengisan kemudian termanifestasi menjadi sebuah makhluk lain yang bisa mencabik-cabik kita sendiri. Karena derajat realitasnya lebih tinggi dibanding alam mulk. Oleh karenanya para ulama yang paham tentang ini akan berwasiat, sabar ya nak gitu. Walaupun seumur hidupmu, katakanlah kita hidup 50 tahun lagi, katakanlah ya. Which is the odd is not really. Ya, by statistik kita 70-80 tahun, jadi katakanlah 50 tahun pun, selama 50 tahun itu kita menderita, dalam tanda kutip ya, silahkan imajinasikan apa maksud penderitaan itu. Sang ulama akan mengatakan tidak ada bandingannya dibanding 5 menit saja mengendera penderitaan di alam barzakh. Kalimat itu tuh banyak di dalam Al-Quran bertebaran ketika mereka ada di padang mahsyar ya. Kemudian ditanya, kamu dulu di bumi tinggal berapa lama sih? Gitu. Kayaknya cuma sehari atau setengah hari saja. Itu kalimatnya. Saking dibandingkan dengan lamanya menunggu di padang mahsyar, katakanlah. Dalam hadis dikatakan
sampai orang tenggelam dalam keringatnya. Itu padang luas sekali kok, sampai orang tenggelam. Berarti berapa lama itu nunggunya? Buat beberapa orang, sebagian besar orang itu matahari itu sekian sangat sangat dekat. Kalau kita bayangkan di Mekah yang 40 derajat, 50 derajat itu nggak ada apa-apanya. Mungkin 10, 100 kali lebih panas dari itu. Dan kebanyakan telanjang misalkan, nggak bawa topi, boro-boro payung, nggak ada AC, wah, nggak ada minum, menderita. Sampai ada yang berteriak, udahlah masukin aku ke neraka aja, udah nggak usah hitung-hitungan, aku udah nyerah. Saking masa penantian begitu berat, sahabat-sahabat. Hadisnya ada. Kedua kaki kita akan menginjak fase-fase itu. Dan itu di situ kita masih takut. Itu yang membuat hidup kita kemudian menjadi, ya Allah, penuh dengan ya Allah, selamatkan, selamatkan. Apapun yang kita keluarkan di sini, aku diberi kehidupan di hari ini. So, ya Allah, tolong bimbing aku, apa yang bisa aku berikan supaya aku bisa selamat, gitu. Kita punya hajat untuk bisa diselamatkan dengan sebuah pengetahuan yang dalam bahwa, aduh, kalau Allah nggak selamatin, celaka aku, gitu. Nah, jadi kesadaran bahwa ada alam-alam lain yang akan kita jelang, dan per saat ini kita tengah menghadapi 3 alam yang paralel. Karena the fact, ya, faktanya kita punya 3 elemen kok dalam ini. Kita punya jasad, yes. Kita punya jiwa. Nah, begitu jasad meninggal, jiwa pindah ke alam barzakh. Makanya kematian buat orang yang paham itu bukan the end of everything. Bukan akhir dari segalanya, atau kita tidak hidup lagi. Ada orang yang ya di Eropa ini kan banyak gimana pendapat bahwa kalau orang meninggal ya wes selesai hidupnya. Terus gimana dong? Ya udah gitu aja. Tuh kayaknya aneh gitu ya. Ketika hidup kita berakhir dengan sebuah kematian, ya ya cuma segitu aja gitu kan. Hidup cuma 80 tahun udah gitu. Makanya orang cenderung karena punya punya keyakinan we only live once gitu. Kita cuma hidup sekali. Di all out-nya bukan ibadah. Karena kalau all out ibadah kan kita punya nanti buat bekal akhirat. Kan mereka nggak ada ide tentang akhirat, maka digebernya udah ngumpulin sebanyak pleasure sebanyak mungkin ya kan, kalau bisa party, wah. Karena siapa tahu besok, nah kan beda tapi orientasinya gitu. Jadi ini pengetahuan krusial sebenarnya, apa yang termuat di dalam penggal dialog antara ketika Allah Ta'ala mengatakan para malaikat pun gak bisa menyebutkan tentang elemen-elemen dalam ini. Jadi apa yang Adam alaihissalam katakan diungkapkan oleh Allah Ta'ala di penggal ketika Allah Ta'ala bilang falamma amba'ahum bi asmaihim qala gitu. Ini kan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Itu ketika Allah Ta'ala mengatakan aku mengetahui hal-hal yang gaib di as-samawat wal ard, itu bicara tentang as-samawat itu alam malakut, alam jabar. Makanya jamak. Wal ard bicara tentang alam mulk. Jadi bukankah aku mengatakan Adam tuh dia bisa memberitakan elemen alam malakutnya, elemen alam dari sebuah asma-asma. Jadi the hidden meaning, the deepest meaning, sesuatu yang para malaikat nggak bisa baca. Kenapa? Karena malaikat tidak punya jasad. Malaikat itu tercipta dari alam malakut, maka kan namanya mirip malakut, malaikat. Makanya kalau kita ke alam barzakh, langsung dialog sama malaikat, emang itu alamnya dia. Jiwa kita langsung ditanya, alastu bi rabbikum. Oh sorry, man robuka, alastu bi rabbikum itu di awal ditanya. Ditanya berbalik, siapa Robmu? Nah, kalau kita tidak pernah mengenal diri, itu syarat untuk mengenal Rob. Gelagapan itu ditanya begitu. Walaupun otak kita sekarang, oh bisa, gampang jawab pertanyaan. Iya, kata otak kita. Kan si otak ini, sel-sel neuron ini nggak akan dibawa ke alam barzah. Nanti begitu meninggal, dia dikubur. Jadi makanan cacing-cacing tanah. Yang bisa jawab siapa kalau begitu? Jiwanya. Kalau jiwa nggak pernah belajar siapa itu Rob, melalui keseharian, nggak pernah merasakan aku tuh mepet banget, tapi kemudian sang Rob menolongku. Jiwa tak pernah belajar. Aku tuh sakit ya, nggak ada yang ini tuh tahu-tahu sembuh. Rob itu bicara di situ. Itu yang dalam Nasrani disebut hari-hari Tuhan. Hari-hari ketika Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya.
Hari-hari ketika dunia ditarik sama Allah Ta'ala, semua bantuan ditutup, yang kita meronta-ronta dan menangis-nangis itu, kok nggak dijawab WhatsAppku, aku minta nggak dikasih. Justru Allah ingin menunjukkan, aku mengasihi dengan cara yang tak terduga supaya kau mengenalku, gitu. Kau mengenal bahwa aku sang Rob. Karena selama ini mungkin kita melihat Rob itu sebagai bukan dia Ta'ala. Sang pemelihara kita siapa? Gaji kita, gaji bulanan, perusahaan ini yang kita takut kehilangan pekerjaan itu sampai kita menyembah-nyembah si bos. Asal Bapak senang karena takut. Takut kehilangan sumber pencarian. Tak sadar kita menjadikan itu sebagai Rob, sang pemelihara. Atau buat pasangannya yang jadi sang pemelihara. Jadi kalau dia nggak ada, kayaknya dunia kita kiamat gitu. Kita lupa bahwa sang Rob, sang pemelihara adalah Allah Ta'ala. Buat anak mungkin orang tuanya yang dia lihat. Jadi banyak hal dalam dunia ini, sebuah hijab-hijab yang kita masih tembus dengan jalan taubat. Untuk kembali mengenal, iya ya, yang ngasih rezeki kan Allah, kenapa aku takut? Gitu dong. Jangan katakan kepada Allah, ya Allah betapa besar masalahku. Katakan kepada masalah itu, aku punya Rob yang maha besar ya. Don't you dare. Gitu dong. Kan katanya tiap sholat, Allahu Akbar. Allah maha besar. Begitu dapat masalah, masalah yang lebih besar, bukan Allah. Kalah Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu alhamdulillah ujian kemudian menampakkan hati kita tuh nyendernya kemana. Itu baru diuji. Sebenarnya gini, kan Allah nggak perlu menguji kita. Dia tahu apa yang dalam hati kita. Jelas. Dia maha tahu. Bahkan kita nggak ngerti. Kita yang perlu tahu. Lewat ujian itu, kita kemudian, oh ternyata aku masih mengandalkan pemberian dari apa gitu. Mengandalkan uang gitu. Buktinya ketika itu seolah-olah tidak ada, kayaknya pusing gitu. Kayak Allah tidak berkutik itu ngasih solusi lain. Ya kan? Gitu. Jadi dia lebih melihat cause and effect, sebab akibat, lebih mencengkram dirinya. Berarti dia masih tertawan di alam mulk kalau orang masih begitu. Jasa dia terus yang diurusin. Padahal kita itu tercipta untuk terbang. Kalau kata Jalaluddin Rumi, you have two wings to fly. Why prefer to crawl katanya. Kamu tuh punya sepasang sayap untuk terbang. Kenapa merangkak terus? Merangkak tuh sebuah gesture yang melekat sama tanah. Sebut binatang melata tuh karena perutnya tuh udah sama bumi gitu. Secara spiritual makin tinggi, kayak binatang-binatang makin tinggi spiritual itu kayak burung ya, karena dia sudah jarang nempel ke bumi. Nah kalau orang kemelekatan kepada alam mulk, alam jasadiah begitu kuat, ya. Nah ini yang sulit karena kemudian yang disebut dengan hikmah, ya, petunjuk, qalb, itu udah bicara tentang alam malakut tuh. Bahkan dalam satu kata ihdina syiratal mustaqim, kita meminta huda, petunjuk itu masuknya ke qalb. Kata siapa? Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11. Qalb itu adanya di mana? Di nafs, di jiwa. Saya 2 tahun belajar anatomi nggak pernah tunjukin nafs di mana, nggak ada, karena kita belajar kadaver ya kan, nggak ada, adanya heart paling, jantung, tapi itu kan jasad. Or apapun yang disebut dengan ilmu kejiwaan itu tidak menyentuh nafs, dia baru bicara seputar sadar gitu. Ilmu kedokteran jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu hanya para ulama tasawuf yang bisa menerangkan. Karena mereka diberi pengetahuan tentang itu. Maka adalah penting untuk belajar 3 pilar itu. Kan Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan kepada kita tentang apa itu din, ad-din. Kan 3 pilar yang membentuk ad-din. Pilar al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Al-Islam itu dibentuk dengan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, naik haji. Itu syariat, harus dipegang.
Tidak boleh orang bertaubat, bersuluk dengan meninggalkan syariat. Itu sama dengan meruntuhkan satu pilar. Jadi nggak ada ceritanya bersuluk, ya tasawuf, nggak sholat, nggak mungkin. Karena itu syariat, pilar Islam. Kemudian pilar al-iman dibentuk oleh 6 rukun iman. Nah, udah al-iman tuh udah lebih halus tuh. Kalau syahadat, sholat, zakat itu kan pakai badan tuh. Apalagi haji, perlu uang banyak, ya kan. Tapi begitu udah bicara iman, wah, nggak bisa kita melihat iman orang lain. Udah masuk alam lebih tinggi. Nah, alam yang lebih tinggi lagi, Jabarut itu disentuh dengan ihsan. Ihsan itu kita seolah-olah melihat dia di mana-mana. Kalaupun kita tidak bisa melihat dia, tidak secara zat ya, tapi ada rasa gitu. Allah melihatku. Setidaknya itu. Karena ada sebuah kesadaran kita selalu diawasi ya, selalu ada kontak, maka dia selalu bicara gitu, munajat. Itu tadi. Karena Allah melihatku, ya Allah, baju yang mana ya hari ini? Ya Allah, masak apa ya hari ini? Itu ihsan tuh. Sering-sering begitu, terbang tuh jiwanya ke Jabarut. Ya, itu. Ya, makanya ikhwal, kenapa Adam kok beda jawabannya gitu? Karena Adam alaihissalam, kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Kita punya 3 komponen ini dalam tubuh. Malaikat cuma punya malakut sama Jabarut. Tapi kita punya elemen dari mulk, malakut, Jabarut. 3 itu. Kita punya jasad, kita punya jiwa, kita punya ruh. Itu, ya. Jadi ruh itu memberi kehidupan. Biasanya komponen alam Jabarut itu khas, dia memberi kehidupan. Nanti ruhnya dicabut, karena kalau jiwa udah hidup sendiri, nggak perlu pakai ruh. Makanya ruhnya dicabut, si jasadnya yang meninggal, sudah selesai. Nggak hidup lagi. Ya, ruh, gitu. Ya, nah, jadi ini, struktur ini, orang yang sudah terbentuk jasadnya, jiwanya terbentuk. Kenapa jiwa terbentuk? Maksudnya jiwanya hidup. Tanda jiwa hidup adalah kolbnya hidup. Nah, kita lihat ini ya. Ini makanya ini insan kamil, orang yang sudah memiliki yang semua aspek di dalam dirinya dari 3 alam itu hidup. Sebagian besar manusia idle. Dia punya handphone canggih tapi nggak dipakai tuh fitur-fiturnya. Jadi dia punya kolb yang dengannya dia bisa melihat huda, petunjuk itu, tapi karena kolbnya tidak hidup, karena hijabnya terlalu banyak, karena memang tidak mencari Allah, mencarinya dunia, maka nggak teraktivasi alam-alam malakut dan jabarutnya. Jadi kuncinya adalah taubat. Kuncinya adalah mau, mau cari Allah apa enggak? Butuh Allah apa enggak? Kalau butuh Allah, dan itu nggak bisa dibuat-buat, Allah Maha tahu. Begitu dia butuh Allah, terbuka tuh alam-alam malakut, jadi baru si kolb mulai dihidupkan, petunjuk mulai kerasa nih, mulai mendengar, sami'na wa ta'na. Jadi kalau ada kalimat sami'na wa ta'na, benar-benar tuh ada entitas dalam diri kita yang bisa mendengar kebenaran. Ya, itu hebatnya manusia. Jadi dia hidup merahmati. Nah, orang yang bisa jadi rahmatan lil alamin hanya insan kamil. Selama ini belum, kita baru belajar merahmati semesta. Karena perahmatan yang sebenarnya adalah ketika kita terhubung dengan Allah Ta'ala. Satu-satunya cara terhubung, kita mesti nembus semua ini. Mulk, malakut, jabarutnya tegak. Karena jabarut alam tertinggi yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Itu nembus, maka berrahmat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Bukan dari kita. Siapa kita? Manusia, ciptaan. Jadi ketika kita harus jadi rahmatan lil alamin, artinya kita mesti membuka channel dengan sumber rahmat, agar rahmatnya turun dari langit, melalui kita, si rahmat itu membumi. Itu hanya insan kamil yang bisa. Kalau kita sudah jadi insan kamil, manusia yang utuh, kita telah menjadi khalifahnya. Fungsi rahmatan lil alamin kemudian terjadi di situ. Sebelum itu kita baru icip-icip lah. Mungkin dikasih ya sedikit-sedikit, tapi belum komplit. Ini adalah tujuan etape kedua dari bersuluk. Tujuan pertama kembali fitrah, makanya kita rayakan Idul Fitri kemarin, harusnya orang jadi balik lagi dong kolbnya, kayak seperti dilahirkan, seperti purnama. Itu etape 1. Etape kedua jadi insan kamil.
Itu pun baru tahap pertengahan, karena in the end, terus emang kenapa kalau udah terbentuk ini? Ujung-ujungnya kita ingin menjadi orang yang didekatkan dengan Allah Ta'ala. Jadi jalan suluk adalah bagi mereka yang ingin dekat sama Allah Ta'ala, betul-betul mencari dia. Ya Allah, gitu. The longing, kangen gitu. Nggak ada hal yang bisa memuaskan dahaga di dalam hati itu kecuali munajat dengan dia. Kecuali dia memperkenalkan dirinya lewat apapun. Ada rasa hangat di hati. Nah itu. Mari kita lihat, Ibnu Arabi mengatakan, insan tuh hanya ada dua. Insan kamil atau insan hayawan. Wah udah straight gitu, kayak nampar gitu statementnya. Jadi kalau kita belum insan kamil, kita tuh masih insan hewan. Hayawan, hewan ini. Kok hewan? Wah, merasa tersinggung. Kok hewan? Lihat ini Al-A'raf 179 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami benar-benar menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Kenapa kok kebanyakan minal jahanam? Karena apa? Mereka lahum khulubuhum, mereka memiliki qulub, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat kami. Mereka memiliki mata, katanya gitu kan, tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ini bicara apa gitu? Karena kita merasa, aku memiliki mata, ada mata, telinga, iya bisa dengar. Tapi kan ini kalimatnya untuk memahami ayat-ayat. Walahum ayun. Jadi ini komponen lain, ini komponen jiwa yang dibicarakan. Bahwa tidak semua orang mata jiwanya bisa memahami ayat. Apa konsekuensi orang tidak bisa memahami ayat? Bingung dalam kehidupan. Resah, gelisah, galau, khawatir, jelas sedang tidak melihat ayat-ayat, jelas sedang tidak mendengar Allah. Dia dalam kebingungan. Kayak kita masuk ke kota baru gitu ya, sebuah terus tersesat. Wow, gimana? Udah gitu mau maghrib, udah makin gelap. Wah, kemana nih? Ke kiri kan? Perasaannya gimana? Kan deg-degan. Nah, gitulah orang tersesat tuh seperti itu. Orang yang tidak bisa menerima petunjuk pasti galau. Di situ kita harus istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti aku sedang tidak melihat ini bahwa ini adalah ayat Allah. Karena in lebih dzikrillah tatmainnul qulub. Kan gelisah itu nggak bisa dibuat-buat ya. Datang aja memang kalau 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 masih rentan, masih lemah jiwanya, dia mudah gelisah. Ada gagal sedikit, ada plan menyimpang sedikit, gelisah. Gitu. Makin kuat nanti jiwa, walaupun dia gelisah tapi cepat balik. Cepat deh istighfar, tenang lagi gitu. Nah, nanti ada suatu masa kalau sudah jadi insan kamil, itu tenangnya stabil, lebih stabil. Itu. Selama belum jadi insan kamil, ya itu up and down. Makanya kan sudah, saya kenapa ya aku kok gini? Iya, maklum, masih insan hayawan. Kita semua jadi yang dalam kondisi up and down, tapi itu pun mending. Udah di kategori insan, sahabat-sahabat. Sebagian besar nggak bisa dikatakan sebagai insan. Insan tuh udah mulai mencari Allah. Maka kok hayawan gitu kan, merasa tersinggung, aku dikatakan hewan. Lah, Al-Quran bilang dari awal itu bicara Al-Baqarah ya, An-Naml, apalagi tuh binatang-binatang, An-Nahl. Emang bicara tentang siapa? Itu manusia yang dibicarakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Emang kita lagi belajar ilmu veterinarian gitu? Enggak kan? Ya, buat apa kita belajar Al-Baqarah gitu misalnya? Ya, itu komponen Al-Baqarah dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan di ayat ini. Ketika orang kolbnya tidak bisa diaktifasi, belum teraktivasi, artinya belum melihat ayat-ayat Allah, belum mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Kal an'am, katanya gitu. Mereka seperti hewan ternak. Bal, hum, adollu, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lengah,
Mengah dari bahwa dia dikasih jasad semua tuh bukan untuk memuaskan syahwat hawa nafsu. Kenapa orang jadi kal an'am, menjadi seperti hewan ternak? Karena menuhankan hawa nafsunya, mencintai dunia demikian besar. Mulknya tuh, waduh, melekat sekali. Jadi dia seperti hewan. Hewan ternak. Hewan ternak tuh kerjanya ya pagi memamah biak gitu ya. Merumput, ya bereproduksi, merumput lagi, buang hajat, merumput lagi. Ya, manusia merumputnya beda memang pakai mobil, pakai jas gitu ya, suits atau tapi merumput sebenarnya karena kita kan agak wah aku nggak, kamu kan tidak mencari rumput ya, tapi cari uang. Semua elemen materi ya sama aja sebenarnya. Itu yang Nabi Isa katakan. Ini aku melihat kata Nabi Isa ya, ini ada seonggok emas dan seonggok maaf kotoran manusia buatku sama aja. Itu orang yang sudah melihat dengan mata hati. Kalau hawa nafsu melihat seonggok emas sama kotoran manusia jelas beda. Emas aku bisa beli ini itu kan gitu. Yang maksud sama adalah loh sama-sama diri sini gitu loh, alam material. Tuh baik, jana itulah. Suluk merupakan perjalanan untuk melihat jauh lebih dalam supaya kita terbebas dari hawa nafsu, cengkeraman hawa nafsu dan syahwat yang itu membuat kita menderita sebenarnya. Padahal settingan desain takdir Allah tuh ingin membuat sang hamba bahagia. Apa daya ketika dia tidak work with the flow, ya, tidak berserah diri, dia akan terseret-seret dalam kehidupan. Kenapa? Dia sendiri melawan arus renangnya gitu. Padahal kata Allah, udah ikut aja, sabaha gitu, bertasbih. Enak nanti. Nah, jadi sebagian besar penderitaan manusia karena kita demikian meronta-ronta dalam kehidupan dan memaksakan agenda kita gitu loh. Padahal hidup tuh bukan milik kita. Sudah ada desainnya. Ini jadi kontemplasi renungan kita bersama bahwa yang namanya Adam alaihissalam dia bisa melihat ada aspek lain dalam kehidupan. Suluk untuk melihat itu. Di balik semua fenomena yang tampaknya material, tampaknya gitu-gitu aja, Monday lagi gitu. Enggak, di dalamnya ada sesuatu. Dengan seperti itu kita menjadi lebih berdamai loh melihat sesuatu. Bahkan orang menyakiti kita pun karena kita melihat ada something beyond ya. Oh ini buat jiwaku. Aduh lebih enak. Yes. Maka kata Imam Ali ini berkata tentang bahwa kewajiban kita tuh bahkan ya kalau ada orang menyakiti kita, kita nggak membalas balik. Karena bagian dari adab kepada Allah adalah kita bersabar terhadap apapun yang datang kepada kita. I know it's not easy. Ya, apalagi orang itu jelas-jelas menyakiti kita, kayaknya pengen. Tapi kalau kita bisa menelan itu, aduh jazanya jauh lebih besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang yang mendera kesakitan, mendera kesulitan di dunia, tapi nggak pernah ngeluh. Ditelan. Sampai nggak pernah, orang nggak tahu kalau dia tuh, karena dia, ini dari Allah, ini dari Allah. Kemudian dia meninggal ya. Ketika dihisab, ternyata amalnya mepet gitu dan dia nggak bisa masuk surga dengan itu. Malaikat udah siap mengirim dia dibersihkan dulu gitu di neraka. Ketika kemudian Allah mencegah, jangan masukkan dia ke surga. Semua kaget ya malaikat, tuh kan ini tekor ya Allah. Nah gitu kan kalau kita sekarang saldonya enggak cukup ini beli tiket ke. Iya, tapi hamba ini apapun yang aku cobakan dia enggak pernah mengeluh. Aku malu gitu loh. Sampai gitu, aku malu kalau dia sampai harus dia nggak pernah ngeluh. Apapun yang aku takdirkan buat dia terima. Dan aku malu untuk menghukum dia. Itu Allah Ta'ala luar biasa ya. Bisa malu. So, apapun yang sedang kita hadapi. I know, it's not easy. I know. Sabar. Terima dengan senyum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku terima ya Allah. Biar orang nggak melihat kita. Biar orang ngomong apapun, enggak apa-apa. Jadi saya terima ini ya darimu ya Allah. Semoga engkau menyelamatkanku. Gitu. Itu lebih enak. Yuk kita masuk ke sesi diskusi. Monggo, silakan yang mau
Waalaikumsalam, Mbak Azza. Bagaimana dengan orang yang kaya dengan hasil korupsi? Waduh, apa itu jatah rezeki? Jelas, rezeki itu kata Allah Ta'ala sesuatu yang dia makan, dia pakai. Orang korupsi belum tentu rezekinya, walaupun dia punya 100 villa. Kan dia nggak mungkin ada di 100 villa dalam bersamaan. Jadi yang dia nikmati yang mana belum tentu. Itu rezeki, jatah rezeki dia belum tentu. Apalagi korupsi jelas bukan. Ini ya, jatah rezeki dia itu nanti akan dihisab. Nauzubillahiminal. Dia makan rezeki yang bukan haknya. Ya, betul. Kok semakin banyak orang seperti itu dianggap biasa tanpa takut dosa. Nah, itulah kita mesti istighfar kan. Rasulullah datang waktu itu. Kau akan ada di sebuah masa di mana kalau kita berbuat kebaikan tuh kayak orang asing gitu. Kok kamu nggak nerima? Ini biasa. Nah, itu justru kita harus menjadi orang yang asing. Dalam kondisi seperti itu harus memilih jadi orang yang nggak biasa. Itu lebih selamat. Bagaimana kita mensikapi wujud kemelekatan orang tua kepada anak? Bagaimana dinamika kemelekatan orang tua dari anak kecil hingga dewasa seharusnya dari sudut pandang tauhid. Kita sebagai orang tua wajib membimbing anak. Bagaimana jangan sampai anak menjadi hijab tauhid kita. Kalau kita bicara tentang orang lain, misalkan orang tua kita, ya kita tinggal mendoakan. Tapi kalau kita bicara tentang kita yang to be a future parents, misalkan ya, memang seperti ibunya Siti Maria mestinya gitu. Sejak si anak di jabang bayi, di kandungan, nih Mbak Dini yang bisa nanti sama sama SPOG bilang tuh ibu-ibu ya semua ya, dinazarkan anaknya gitu. Ya Allah, ini untukmu. Kalimat itu kalau diucapkan dengan benar-benar beneran itu akan mengubah si anak. Seperti Siti Maryam. Kan kalimat itu di Al-Quran tidak ada yang tahu. Allah yang mengungkap. Kenapa Siti Maryam bisa jadi hebat begitu melahirkan Nabi Isa? Karena ada nazar dari ibunya. Dari kecil di dalam kandungan. Bukan sembarang nazar. Ini dari orang yang dengan sepenuh hati. Nah, Allah Maha tahu. Mana yang benar-benar menazarkan, mana yang cuma lip sync gitu ya, mana yang cuma lip service gitu maksudnya. Ya, jadi dari sudut pandang tauhid, kita sadar bahwa anak kita bukan milik kita. Dia sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Dengan kesadaran itu, kita selalu minta guidance sama Allah Ta'ala. Nggak kemudian utak-atik ya tuh, anakku jadi ini yang satu jadi pemain bola. Jadi mereka yasa gitu. Kan kita nggak pernah tahu, karena desain dia, itu Allah yang mau tahu. 120 hari apa yang pas buat dia. Selalu minta petunjuk sama Allah Ta'ala dan bimbingan. Ini anak ini baiknya bagaimana. Begitu. Jadi tauhid menjadi menjadi ruh dari sebuah pembimbingan ya parenting. Jadi selalu minta sama Allah Ta'ala. Walau alam. Izin bertanya, saya pernah mendengar takdir diubah dengan dosa. Bagaimana penjelasan? Jadi takdir itu kan ada hadisnya, cinta ciptaan telah kering. Artinya semua possibilities, takdir itu gini, manusia nggak bisa mencipta takdir. Semua kemungkinan takdir udah ditulis oleh Sang Maha Ilmu, saking canggihnya Allah Ta'ala ya. Jadi kita seolah-olah, wah aku punya ide, nggak, bukan dari kita. Itu dari percabangan takdir yang ada, ditiupkan, muncul ke sini. Aku ada ide, pindah tuh lainnya. Jadi kalau kita punya, katakanlah persimpangan ada 4 jalan gitu, perempatan. Itu 4-empatnya udah ditulis. Maka di sebuah riwayat hadis disebutkan ada malaikat yang menghapus takdir ketika kita memilih ke kiri, berarti tiga desain takdir lain kan nggak diambil. Nah itu tuh dihapus sama malaikat. Yang katanya dalam hadis itu aku bisa mendengarkan suara hapusannya. Menarik sekali. Jadi kita beranjak dari satu takdir ke takdir lain sebenarnya. Doa itu membuat takdir berubah, bukan dalam arti kemudian ada tercipta jalan takdir baru, enggak, kita dipindahkan ke takdir lain yang lebih baik. Itu doa. Walau alam. Ya, yang lain silakan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yosi, silakan. Mau tanya sih, aku mau ini maksudnya sepengalamannya Teh Tesa. Misalkan kita lagi mengikhtiarkan sesuatu nih, kita mau ngambil keputusan gitu kan. Sebenarnya gimana ya cara taunya kalau misalkan memang keputusan itu tuh emang yang terbaik gitu. Apakah dari adanya rasa ketidakraguan yang ada dalam diri, atau kita maksudnya melihatnya hanya
dari secara ini ya, logika hitung-hitungan material duniawi gitu. Yang aku maksud paham kan deh, maksudnya kalau aku ambil ini nanti uh, mampu nggak ya nanti aku ke depannya seperti apa gitu. Atau memang ya udah kita kalau mau menginginkan sesuatu dan udah mau memperjuangkan itu, mengikhtiarkan sesuatu, ya udah yakin aja sama Allah, urusannya nanti itu untung rugi ke Yes. depan itu urusan Allah aja. Nah itu gimana sih, aku tuh kadang masih kayak bingung gitu loh, Kak Tessa gitu. Gimana Makasih. membacanya gitu ya? Iya, sama-sama. Ya, jadi ada dua hal. Jadi kita harus mengaktifkan apa-apa yang Allah berikan ya. Jadi bukan karena ini mengetahui kehendak Allah, udah pakai hati aja, enggak. Ya, akal pikiran juga dipakai. Nah, jadi cara kita memakai akal pikiran adalah pastikan ya, kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu bukan dari hawa nafsu atau sesuatu yang dipaksakan, gampang kok ukurnya dengan 2K. Ada kesempatannya enggak? Ada kemampuannya enggak? Gitu ya. Kesempatan terbuka, opportunity-nya, tawarannya sedang terbuka nih gitu ya, real gitu, bukan yang ada enggak real, ada tawarannya, ada gitu ya. Apa namanya, waktunya ada, itu kesempatan. Terus kemampuan bahwa kita mampu nggak, kalau saya ambil itu kan kita bisa ngukur tuh, kira-kira oh kerjanya sekian, itu nah diukur, mampu, kesempatannya ada. Maka dengan dua dan gini ya, kemampuan tuh juga tidak hanya dari sendiri. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Kalau saya ambil keputusan itu, oke, secara pribadi saya bisa, tapi anak-anak bisa nggak? Siap nggak ditinggal? Itu masuk dari kemampuan. Suami support nggak? Itu bagian dari kemampuan. Ya, orang tua misalkan sedang sakit. Nah, itu kita mesti tahu mana yang menjadi prioritas. Berarti tidak dimampukan dalam hal itu, gitu ya. Karena suruh, nah hal-hal seperti itu harus dibaca gitu dengan tekun, dengan seksama, dengan kejujuran ya. Karena kalau hawa nafsu sih pengennya gerasa-gerusu. Nah makanya kata Rasulullah, kalau ragu diam, jangan ambil keputusan. Itu lebih lebih aman. Karena di diamnya itu kita tengah mengendapkan deru si hawa nafsu yang pengen, nah, sekarang, nanti kapan lagi, itu kan hawa nafsu itu iklan-iklan itu mengeksitasi hawa nafsu tuh. Ini Bu, hanya hari ini Bu tawarannya. Wah, itu makin, itu ya Papa, hanya hari ini 70%. Oh, ya. Itu mainannya ya. Oh, nafsu digeber, itu khas sekali. Pengennya sekarang. Kapan lagi? Nah, itu tuh bahasa-bahasa hawa nafsu tuh. Ya kalau memang terbuka kesempatan silakan, tapi kalau enggak, nurani bicara, dia meniupkan keraguan. Nah, kalau kita jujur, maka mesti jujur. Kita jujur, sebentar ya, give me time. Nah, harusnya yang bilang gitu, beri saya waktu. Kalau orang salesman kan dipush terus. Ini Bu, kapan lagi Bu? Ya, sebentar, kasih saya waktu 3 hari. Digituin, diem. Nah, makanya untuk membaca itu pentingnya jernih hati kita. Maka untuk mengetahui tadi pertanyaan Mbak Yus, gimana kita mengetahui? Kita istighfar dulu aja dulu banyak-banyak. Karena kalau kita nggak istighfarnya baik, terdistorsi tuh petunjuk itu. Nah, kita melihat dengan kacamata pink. Semua jadi warna pink. Kita kemudian melihat, enggak ini warnanya pink. Kata orang, jelas putih gitu. Dia melihat pakai kacamata pink kacanya. Itu ada hawa nafsu yang Nah, bersihin dulu. Itu tahap pertama. Kalau dapat offering gitu ya, ada tawaran gini gitu gitu, udah pertama wudhu, sholat, istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah. Jadi diruntuhkan tuh. Astagfirullah, keinginan-keinginan yang tidak hak dengan istighfar itu diruntuhkan. Istighfar juga membuka rezeki, kata Rasulullah. Rezeki, di antara rezeki adalah kita bisa melihat mana yang hak buat saya, mana yang toyib buat saya. Karena orang kadang-kadang melihat dengan hawa nafsu, oh itu gajinya lebih gede, bob langsung jump into conclusion, ternyata nggak happy gitu ya. Ternyata oh pekerjaannya begini, udah 6 bulan nggak happy. Banyak, banyak kasus seperti itu. Terburu-buru mengambil keputusan. Padahal kalau dia bulan tenang, makanya ketenangan itu bagian dari sesuatu yang dalam beragama ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kalaupun sudah komat gitu, jadi azan sudah nih, kita buru-buru karena pengen ngejar awal waktu, nggak boleh lari tuh sampai kayak gitu adabnya.
Jalan aja, kata Rasulullah. Itu lebih dignity gitu. Sama, kita juga, makanya biar nggak lari-lari, jangan mepet. Ya, semua dicicil gitu. Dalam kehidupan tuh nggak berlari-lari mestinya. Tenang, jalani ya. Walaupun telat, ya tenang aja. Apa worst case scenario? Bilang aja. Lagi di jalan, maaf ya. Terus kalau gerasa gerusu, udah nabrak orang, orang telat ngegas, telat maju di lampu merah, wah semua jadi panas. Kita jadi tidak menikmati perjalanan karena saking pengen tiba. Itu hawa nafsu. Pengennya ujung-ujungnya aja. Sementara prosesnya tidak dinikmati. Padahal Allah menyimpan mutiara-mutiara di situ. Nah itu yang kemudian orang banyak yang menyesal dan minta ya Allah balikin lagi ke dunia. Banyak yang miss, banyak yang hilang karena tidak ada di koordinatnya. Makanya iblis jelas datang ya dari depan, belakang, kiri, kanan, gitu katanya. Kan janji iblis, padahal aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu nongkrongin supaya mereka nggak di Siratal Mustaqim. Coba, koordinatnya cuma begitu dia mainnya. Depan, belakang, kiri, kanan. Supaya dia digeser, nggak di koordinat itu, dia tidak nyambung ke malakut, nggak nyambung ke, jadi nggak tegak agamanya. Digeser sama iblis. Kalau nggak tegak dinnya, jelas sholatnya sedang tidak tegak. Nah, sholat adalah imaduddin, pilar. Ya. Pilar itu sesuatu yang menegakkan, menghubungkan antara bumi dan langit. Jelas dia tidak sedang bersyukur. Jelas kalau orang tidak bersyukur nggak happy. Nah, so gimana untuk mengidentifikasi itu? Gunakan rasio kita dengan mengidentifikasi, saya mampu nggak? Kemampuan itu diukur dari banyak hal, 360 derajat kehidupan kita. Kesempatannya lagi ada nggak? Itu easy to see. Gitu. Kemudian bantu menjernihkan hati dengan banyak-banyak istighfar. Ya, dan zikir. Walau alam. Gitu Mbak Yosi, semoga membantu. Makasih Ini dari Teh. ya sama-sama, Waalaikumsalam. Ini dari seseorang. Ternyata Allah sayang dan memberikan ujian kesabaran selama ini. Sabar memang jawaban untuk semua ujian diberikan. Iya, iya begitu Mbak. Sabar gitu ya. Jadi baca ini UG gitu kan ngomongnya. Mau tanya bagaimana caranya menghadapi perilaku anak yang ngeselin. Aduh mulai ngeselin ya. Iya, 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 ini ponakan sepupu. Ya, itu bagian dari membangun kesabaran. Anak kan cermin orang tuanya, jadi yang ngeselin tuh UG. Jadi itu ada sifat kita yang tercermin lewat anak. Itu ya harusnya. Anak itu cermin orang tua. Jadi kalau orang bandel-bandel, wah dari siapa sih? Ya, dari orang tuanya, dari mana lagi? Ya, cuma kita nggak sadar bahwa ada perilaku, ada bandelnya, ada ngeyelnya yang diturunkan, muncul di anak. Anak sih innocent, dia hanya mencerminkan, memantulkan apa yang ada. Jadi asik nih kalau bersuluk, anak jadikan cermin untuk mengenal diri. Oh, ternyata aku mungkin ada karakter ini ya, istighfar. Banyak-banyak istighfar, sabar, itu telan. Dia lempar, ini usia anak mulai lempar-lempar barang ya kan, kalau kesel. Jangan lempar barang balik. Jadi ya 11-12 dong kalau gitu ya. Atau marah gitu. Kan nggak begitu. Ya aku pun harus belajar ya. Tapi memang gitu. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Kalaupun sudah kelepasan atau apa minta maaf ya. Apalagi perempuan, kalau perempuan tuh sangat terasa gitu ya. Bisa trauma seumur hidup. Ya, sesuatu yang kita lakukan gitu. Aku pun masih mengingat hal-hal yang mamaku lakukan, misalkan masih sakitnya sampai sekarang gitu. Mungkin beliau nggak sadar, tapi itu bagian dari buat kita ya udah bagian dari uh, perjalanan suluk kita lah gitu. Jadi banyak istighfar, sholat, sabar gitu ya, walau alam. Dalam hal bertobat untuk menuju takwa, apakah kita perlu memilih pertemanan? Yes, jelas. Itu salah satu tanda bertaubat. Ada 10 tanda taubat, silahkan cari. Ya, diantaranya adalah diantaranya ya, melipat kasurnya, jadi mengurangi tidur, terutama di sepertiga malam terakhir. Tanda lain, gandrung kepada ilmu, ilmu-ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu tentang pencucian jiwa, ilmu-ilmu yang membantu kita mendekat sama Allah. Dan mengganti pergaulan teman-teman yang kira-kira memberikan bad influence, cuman ngerumpi-ngerumpi pembicaraannya sosial lo, paling ngomongin
Udahlah ganti aja gitu. Kalaupun ayo kita ngopi-ngopi, no thanks gitu. Harus berani seperti itu for our soul gitu. Untuk kesembuhan jiwa kita, karena Rasulullah bilang gitu, kalau bergaul sama tukang pandai besi itu ya, itu simbol juga tuh mainannya dengan api gitu. Jadi pasti bau gosong, pasti kena, ya kena lah gimana pun kalau kita bergaul dengan orang-orang. Karena kata Imam Ali ya, kalau kamu ingin tahu seseorang, cari tahu teman-temannya siapa. Biasanya itu mirip-mirip gitu. Jadi hati-hati memilih teman. Betapa belajar ilmu takdir ini ternyata never ending. Iya, alhamdulillah. Itu yang that's what makes life so exciting gitu. Menuju Allah tuh karena dia laisa kamitslihi syai'un. Perjalanannya terus. Bayangkan ya, kalau dalam Ibnu Arabi mengatakan, ini tentang mawatin, fase-fase alam. Yang mau tahu ilmu tentang mawatin ya ikutnya ilmu apa kajian Serambi Suluk 1 tahun tuh. Itu ada 2 pertemuan. Di antaranya adalah jadi ada fase-fase ya, ada namanya mautin alas tuh, kita pernah ketemu sama Allah Ta'ala dulu, jiwa kita ya. Makanya ada kangen, kangen sama Allah. Orang kangen itu karena pernah ketemu, ya enggak? Nggak mungkin misalkan orang baru, aku I miss you, emang kita pernah ketemu? Kamu nggak mungkin. Jadi the fact bahwa kita kangen sama Allah, emang pernah, si jiwa pernah face to face. Ada di surat Al-A'raf 172 itu. Itu direkam di situ. Jadi alastu birabbikum kata Allah. Jadi mengenal kita siapa Rob. Sejak saat itu si kolb kita udah pengennya cari Allah. Jadi dia disebut kolb karena dia berbulak-balik. Di mana-mana dia pengen melihat jejak-jejak ilahiyah. Itu aja. Di UG. Ya, baik gitu. Ada yang lain mungkin? Satu lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini gitu. Mbak Meta, belajar apa Assalamualaikum. hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Deni, monggo. Oh iya, Ya. ini teh apa namanya berbagi kitab semesta kayaknya. Jadi selama bulan Ramadan kemarin benar-benar seperti digembleng betul bagaimana arti. Dan kebetulan teteh waktu itu ayatnya yang Nabi Ibrahim inilah persembahanku gitu ya, Robbana taqabbal minna. Dan kemudian ayat berikutnya kan ayat berserah diri ya, Robbana jadikan kami orang yang muslimah laka gitu ya, yang berserah diri. Itu benar-benar saya nggak bisa cerita detailnya, tapi benar-benar gitu. Saya pikir oke, jadi saya selama bulan Ramadan itu benar-benar saya nggak mau nggak mau ada acara biasa kan ya teh detailer gitu. Ayo dok buka puasa inilah. Aduh nggak ya maaf ya saya buka puasa di rumah aja karena sayang banget me, me- melewatkan gitu ya waktu-waktunya itu. Dan setelah itu jadi saya bilang oke deh nanti setelah ini aja setelah Ramadan gitu. Tapi ternyata itu berlanjut ya. Jadi kemarin kebetulan ada saudara itu yang sakit Bude gitu ya. Dan sakitnya itu demensia, tapi kemudian yang ada sedikit keluar psikosisnya gitu. Jadi ini seperti kayak Tuhan itu ngajari. Teteh kan selalu bilang, ya ini tadi berkaitan dengan ilmu bahwa kita itu ada jiwa, ada nafs gitu. Jadi demensia itu kan di alam raga ya, di alam raga apa namanya? Ibu saya terus karena ini kan saudara ibu saya terus emang bisa gitu demensia itu disembuhkan. Ya, terus akhirnya saya bilang apapun memang nature-nya bahwa yang materi itu akan hancur, akan menua, akan mau katakanlah mau gaya hidup sehat cara apapun ya pasti dia akan mati. Tetapi kalau jiwa yang ada di dalamnya itu tumbuh, walaupun raganya ini menua, pasti dia akan. Saya sampai bilang mungkin coba kalau kiai-kiai
bercahaya, orang-orang bercahaya. Kalau mungkin di CT scan mungkin otaknya mungkin juga sudah mengkerut ya, tetapi karena jiwanya tumbuh, jadi benar-benar. Jadi ketika itu ditunjukkan satu fenomena yang orang akan ditunjukkan ketika neuron sel saraf itu lupa, maka yang menjadi kecintaannya itu apa gitu ya. Dan di titik itu saya oh ya Allah, jangan ambil hari terakhirku, apapun boleh kamu ambil, tetapi kecintaanku jangan kau ambil gitu ya. Benar-benar itu yang langsung udah ambil deh semua apa yang akan engkau ambil, tapi pada hari-hari akhir itu supaya aku hanya melihat yang aku cintai hanyalah engkau gitu. Jadi itu benar-benar itu di hari. Jadi itu sebenarnya kita akan halal bihalal keluarga, tetapi kemudian mendadak sakit, dan saya seperti didatangkan ke rumah sakit sendirian. Jadi sendirian. Jadi ketika nggak ada anak-anaknya, nggak ada siapapun, sehingga saya itu bisa benar-benar melihat. Mungkin kalau ada anak-anaknya saya akan ngobrol sama anaknya gitu ya. Saya nggak bisa menyikapi, melihat, oh ya Allah, ini yang sering Teteh ceritakan. Jadi kalau jiwa itu nggak dilatih, ya enak aja kita ngomong, siapa Robmu gitu. Kita sekarang bilang neuronnya, sarafnya bilang gitu, tapi jiwanya. Nah itu di titik itu. Nah tetapi hukumnya gimana ya Teh ya, kalau kemudian orang seperti itu ya, di satu sisi gitu ya, dan kemudian kita mendoakan, tapi di sisi lain itu, oh ini yang Tuhan tuh mau tunjukkan padaku gitu ya, yang selama ini di pengajian yang Teteh kajian itu, dan ini saya menemui sendiri gitu ya, dan itu menjadi satu titik di mana, oh ya Allah, ambil deh semuanya, ambil, asal jangan kecintaanku kepadamu itu yang kau ambil gitu ya, walaupun itu juga given by dia gitu, tetapi kan banyak ini kan, maka ketika yang terpikir adalah uang, dan saya melihat bahwa ketika dalam posisi seperti itu ada orang yang masih memakai cincin berliannya, memakai itu, oh ya Allah, ini yang mungkin itu jadi kitab yang mesti saya baca, mungkin ini seperti itu Teh. Ya, memang sehat badan itu kan Rasulullah mengajarkan doa ya, karena bagaimana kita butuh kendaraan ini, sholat enak gitu kan ya, beribadah dengan enak, kita minta gitu. Ada doanya kan, Allahumma inni a'udzubika min apa namanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, semuanya gitu. Jadi memang berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pun berdoa untuk dihindarkan dari kepikunan gitu ya. Jadi silakan minta untuk disehatkan, karena itu modal untuk, bahkan anugerah-anugerah tertinggi pun requirement-nya raganya harus kuat, sehat. Makanya nabi-nabi misalkan posturnya tuh ya beda kan. Jadi karena memang apa yang dia turun kan, Rasulullah SAW sampai sempet ini, kalau ada wahyu turun tuh katanya berat sekali tuh badannya tuh menerima tuh, sampai sempat unta yang dikendarainya amblas katanya gitu. Ada riwayat tentang itu, menunjukkan di tataran apa yang turun dari Jabarut Malakut itu ke buminya tuh bisa dan itu mempersyaratkan wadah yang kuat gitu. Jadi memang kita mesti menjaga, makanya menjaga makanan kan, kalau kata seorang guru ini ya, ulama gitu, yang dia memang spesialisasinya di kesehatan orang gitu. Itu penyakit tuh cuma dari dua katanya, pikiran sama makanan. Kalau dua gerbang itu dijaga dengan bagus ya, apa yang kita masukkan makanan, oke, mungkin udah jaga bagus ya, dietnya sudah ketat gitu ya, yang toyib dengan badan kita. Tapi kadang-kadang kita memberi makan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Itu yang kadang kita mesti banyak diet gitu ya, dengan
mencokoki pikiran kita dengan hal-hal ketakutan yang tidak perlu, ya kan? Kita cokoki sendiri tuh. Gimana kalau gimana? Harusnya astagfirullah, harus belajar untuk mengendalikan pikiran hal-hal yang nggak bagus gitu. Ngapain dipikir-pikirin, gitu ya? Misalkan ngapain dikhawatir-khawatirkan, ya, maka bikin hati jadi tidak tenang, gitu ya. Nah itu bagian dari diet pikiran tuh. Pikiran harus ditata, berpikir yang baik, yang udah yang baik-baik aja. Nanti kita akan menarik hal-hal yang baik gitu. Di antara hal juga, biasanya orang kan kalau misalkan sering badannya ringkih atau apa, mungkin pikirannya yang terlalu banyak. Kan banyak ya hal yang tercetus dengan penyakit yang tercetus dengan pikiran, darah tinggi apa. Kata ulama itu, 1 detik kita marah. Ini marah tuh makanya dalam suluk ada para salikin, Ibnu Arabi punya kitab tuh. Hal yang pertama kalau mau tobat, itu kita mesti deal dengan kemarahan. Karena karakteristik yang paling menonjol dari hawa nafsu itu amarah. Jadi kalau marahnya masih gede, ya, masih emosian, wah itu unta nggak bisa masuk ke lubang jarum tuh, masih gede egonya. Harus sampai istilah Al-Quran, unta masuk ke lubang jarum. Itu artinya ego dikecilkan. Kalau masih tersinggungan, ya kan, masih wah lempar-lempar barang, mesti itu amarahnya masih besar tuh, masih banyak istighfar. Sedetik orang marah itu jutaan sel neuron saraf, kalau mau di otak mungkin sel sarafnya di jantung itu rusak. Kalau kita menahan, mendera kemarahan, kita teruskan marah itu, wah, nggak pakai istighfar. Makanya kalau kata Rasulullah, kalau marah, wudhu, ubah posisi, itu cara untuk meredam kemarahan. Yang tadinya berdiri, duduk, itu ada simbol harus merendah gitu. Orang makin meninggi kayak api kan, wah menjalar kemana-mana. Dari duduk terbaring itu harus merendah. Jadi kalau orang mau meredam kemarahan, mesti belajar humble. Semakin orang sombong, mesti marahnya gede. Dia merasa, kamu nggak tahu aku siapa. Wah itu tuh, repot. Susah tuh kalau orang harus tenang. Walaupun dia pangkat besar atau apa, dia akan tetap humble. Ya orang-orang begitu nggak apa-apa gitu. Ya, kemarahan itu bisa merusak badan. Itu mungkin kita nggak sadar punya rasa marah. Itu mungkin kita marah nggak ke anak, mungkin nggak marah ke pasangan, marah kepada takdir Tuhan misalkan. Itu pun marah. Nggak nerima. Dia marah. Dia punya anger sedemikian besar. Sampai kesel gitu. Tapi karena normatif, aku masih harus tetap sholat. Tapi dalam hati ngedumel. Rusak itu badannya. Kalau tetap begitu lama. Karena si badan itu nggak bisa ngebedain. Jadi kalau kita berpikir sesuatu ya, misalkan. Ini beda manusia sama hewan. Ada bukunya itu. Namanya Why Zebra Don't Get Ulcer. Kenapa kuda zebra nggak ada yang apa namanya, sakit lambung gitu ya, karena hewan itu jadi semua punya stres. Stres itu penting dalam kehidupan. Kalau buat seekor zebra, dia akan stres begitu lihat harimau, lion gitu kan, langsung deg-degan, jantung berdegup dengan kencang, dan itu penting karena dia harus lari kencang kalau nggak mau dimakan. Tapi begitu threat-nya udah nggak ada, si lionnya udah nggak ada, dia langsung badannya kembali ke normal regulasi. Manusia beda katanya. Manusia, orang objeknya nggak ada tuh udah stres duluan. Orang nggak ada masalahnya, dia bikin sendiri. Gimana kalau, nah itu, dia bikin dengan otaknya nih, kita bisa nggak? Nggak ada permasalahan itu, sebenarnya belum ada. Dia bikin itu di alamnya dia. Gimana kalau dia selingkuh? Dia nggak selingkuh misalkan ya. Dia cuma bikin itu di alam. Gimana kalau, worst case scenario, si tubuh kita tuh nggak bisa baca itu beneran atau enggak. Karena dia cuma ngebaca ada respon nih, stres. Ya udah, kortisol keluar, adrenalin keluar, otomatis dia hanya merespon apa yang terjadi di dalam pikirannya. Kalau itu terjadinya sejam 2 jam, ya udah nggak masalah. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun mikirnya begitu stres, rusak badan karena dikeber terus. Flash of adrenaline, badannya bingung. Ini kok stresnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Denyut jantung, wah
rusak sirkulasi. Dipakai ngebut terus, panas mesinnya. Itu pikiran. Makanya sholat tuh dibikin, udah, nggak usah mikir-mikir yang macam-macam. Let go. Zikir, udah kembalikan sama Allah. Nggak perlu, kata Allah, hanya boleh takut kepadaku. Jadi nggak perlu mempertakuti masa depan gimana ya Allah. Nggak perlu lah, emang Rob itu tanggung jawab Allah ngurus kita. Tugas kita ibadah, bersyukur, bersabar. Maksudnya gitu aja. Jadi Al-Quran bikin panduan seperti itu, sahabat-sahabat, supaya hidup kita itu tertata, tertib, kita menjadi manusia. Supaya ujung-ujung harus jadi insan kamil. Nah, ini hikmah dari kisah Adam alaihissalam hari ini. Kita punya potensi demikian besar. Jadi kok jangan cuma ngurusin makanan, minuman, memamah biak itu. Nanti disebut sama Allah, kamu kal an'am, seperti hewan ternak. Ya, jadi ini perjalanan suluk adalah beranjak dari insan hayawan menjadi insan kamil. Makanya Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Baqarah, bicara tentang ternak, ditutup dengan An-Nas, harus jadi manusia. Kita kan merasa udah jadi manusia, tapi kelakuan kayak hayawan. Kata siapa? Kata Allah. Suratnya ini jelas diantaranya. Ada banyak surat lain kalau mau cari. Punya kolb tapi nggak dipakai, katanya gitu. Aneh gitu, punya mata hati tapi nggak dipakai, jadi dia nggak bisa melihat kebenaran. Konsekuensinya bingung, jelas mana yang benar ya, gitu. Bingung, nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Ada hijab hati. Makanya istighfar tuh ngelotokin hijab itu. Kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya supaya Allah mengangkat hijab itu. Begitu. Dan ya, Mbak Dina tadi bilang, oh, silakan ambil apapun, yang penting itu rasa cintaku. Jangan kau ambil, itu adalah sebuah hal yang pemberian terbesar yang Allah beri kepada seseorang. Dan the good news is, Mbak Dini, kata Abu Yazid, selama ini aku salah. Aku pikir aku yang mencari dia, ternyata dia yang lebih duluan mencariku. Jadi rasa itu ada karena dia duluan jatuh cinta sama kita. And that's beautiful. Mari kita bersyukurlah, mensyukuri kehidupan. Itu tadi ya, sabar. Sabar itu adab sama Allah Ta'ala. Nggak ngerti nih ya Allah kenapa, pokoknya nggak apa-apa, aku terima ya Allah ya, walaupun bara nih, tapi aku melihat tanganmu yang menggenggamkan bara ini kepadaku, ya Allah gitu. Mendingan nggak apa, tarik sabar ya. Pada saatnya semua akan terbuka, semua kebaikan, semua kebenaran ya. Belajar dari orang-orang, sampai sekarang masih terfitnah udah ratusan tahun, sabar. Kalau kebenaran tuh nanti suatu saat akan bertahan, kebatilan akan musnah dengan sendirinya. Baik, begitu sahabat-sahabat, mari kita jelang hari-hari dengan penuh kegembiraan, tawaan, kesukacitaan. Karena dia ingin kita happy kok sebenarnya. Gitu. Apa yang menutup kita dari kebahagiaan? Ya kita sendiri. Karena kita memaksakan agenda kita, kalau aku bahagia, kalau begini. Nah itu tidak berserah diri namanya. Sebenarnya kita bisa berbahagia dengan apapun kondisinya, di kapanpun, di titik manapun, di fase apapun dalam kehidupan. Itu namanya bersyukur. Itu yang kita minta di Ihdinas Shiratal Mustaqim, menapaki jalan kebersyukuran. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat kajiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas ya. Silakan menjalani kembali kehidupan. Saya pamit dulu ya. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hatur nuhun silakan. Teteh. Silakan Sampai kita teh, sama. mangga. Terima kasih. Dadah.